Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat ya semuanya ya? Enggak. Saya semuanya masih pada resah, masih pada takut akan adanya COVID ini. Tapi apapun itu kehidupan meski kita jalankan sehari-hari ya. Nah, gimana kita itu mengurangi rasa takut tersebut? Pastinya harus ada jalan gitu. Nah, saya pengen tanya nih mengenai apa COVID-19 saat ini. Ini saya berada di kok berada di sih saya saya bersama sebagai salah satu orang yang sangat spesial. Ibu siapa nih, Bu? Nama saya Retno. Ibu Retno ya. Iya, kebetulan saya juga di tenaga kesehatan juga ya. Tenaga kesehatan dan saya juga selama ini juga banyak membantu teman-teman yang mengalami COVID. Oh gitu. Iya. Berarti sudah terbiasa dengan adanya COVID ini, Bu ya? Terbiasa sekali karena saya juga sudah pernah menderita COVID. Sudah pernah menderita COVID, malahan mungkin pada saat itu Indonesia belum menyediakan COVID. Jadi saya mengalami gejala yang sangat mirip, bukan mirip lagi ya, hampir sama yang selama ini didengung-dengungkan gejalanya seperti ini. Oke. A, B, C sampai Z. Ini kan kalau di masyarakat kan seakan-akan ini mengerikan kan gitu kan. Ya emang pada dasarnya COVID ini bisa membunuh atau mematikan, banyak juga korbannya gitu kan. Seberapa menakutkannya sih menurut Ibu sendiri yang tiap hari menangani hal tersebut? Kalau menakutkan itu tergantung sama kita sendiri ya. Ketika kita kalau dari saya pribadi sih, saya mempelajari COVID ini. Sebenarnya COVID itu saya percaya COVID ada, virus untuk COVID itu ada sampai yang dikatakan berbagai macam variasi dari mulai alfa, beta, lambda, delta, bahkan gamma sampai theta sekalipun itu memang ada, sudah sejak zaman dulu juga ada. Oke. Penanganan di rumah sakit untuk saat ini kan seakan-akan kita itu benar-benar gila nih, parah banget di Pati, banyak korban, di rumah sakit penuh sesek gitu, nggak bisa kita ke rumah sakit aja antri. Mungkin gara-gara hal tersebut kita malah bisa jadi lebih parah gitu. Saya ini pendapat saya pribadi sih ya. Betul. Kalau penanganan rumah sakit di Pati khususnya, sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisasi rumah sakit A, B, C, dan D itu bisa sama karena kebetulan beberapa saudara-saudara saya juga ada beberapa juga yang meninggal dan posisinya juga ada di rumah sakit. Dan karena kita keluarga memang tidak diizinkan ke rumah sakit, jadi kita tidak tahu secara persisnya bagaimana. Tetapi secara umum kita memang percayalah ya untuk penanganan di rumah sakit. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang atau apapun itu memang harus membutuhkan membutuhkan bukti analisis tersendiri. Mungkin karena saat ini tenaga-tenaga kesehatan juga sudah banyak yang jadi korban, kelelahan, kemudian melemahnya infrastruktur ya. Jadi sudah, karena mungkin seharusnya ada tenaga perawat atau dokter ataupun apoteker yang seharusnya ada 50 orang, tetapi karena banyak yang terpapar sehingga menjadi 25 orang, separuhnya sendiri, sehingga beban kerja sangat tinggi. Nah, dengan beban kerja yang sangat tinggi ini pun akan membuat seseorang ini juga bisa kurang fokus, atau kemudian akibat kelelahan yang amat sangat itu bisa dipahami juga gitu loh. Jadi misalkan tapi saya yakinlah setiap rumah sakit pasti akan melakukan
prosedurnya dengan cukup baik. Cuman misalkan andaikan ada yang kelewat itu bisa menjadi catatan. Ada memang, Bu. Kira-kira menurut Ibu sendiri yang notabene sebagai tenaga kesehatan melihat rumah sakit yang ada di Pati itu benar-benar fair gak sih sama masyarakat yang selama ini tahu gitu pemberitaannya seperti itu gitu loh. Kalau dari sisi masyarakat sih ya, kalau saya berdiri sebagai orang awam, masyarakat awam, karena kita tidak banyak mengetahui dan memang kita tidak boleh mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit, memang kita nggak bisa apa-apa, mau kita hanya taunya dari pemberitaan aja kan gitu. Sedangkan apa yang sebenarnya terjadi kita nggak pernah tahu. Apakah karena seperti contohnya aja, seperti jenazah yang dikategorikan sebagai COVID. Jenazah ini sudah keluar, sudah dalam bentuk peti. Nah, bagaimana penanganannya jenazah ini ketika ada di dalam rumah sakit kita juga nggak tahu. Ini kalau kita orang awam. Tetapi untuk yang berada di dalam rumah sakit kan tahu pasti gitu. Oke. Nah, kalau yang beredar di masyarakat ya, di COVID kan ada. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya seperti itu? Kalau di COVID kan itu jadi begini ya, menurut saya pribadi, ini saya pendapat saya pribadi, kalau di COVID kan itu pasti ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak asal langsung ini pasien masuk langsung COVID. Hanya biasanya untuk orang-orang yang mempunyai peluang besar itu memang agar mendapatkan penanganan yang khusus. Jadi bisa aja itu dia nanti akan di-COVID-kan, terutama nanti kalau memang ada gejala-gejala yang sedikit saja. Oke, berarti ada COVID. Dong yang di-COVID-kan. Kalau beralasan seperti itu ada berarti ya? Ada. Iya. Soalnya gini, kalau kita sudah mendengar di COVID kan, otomatis kita ada dong yang namanya sanksi sosial untuk kita dari masyarakat sendirilah. Mungkin kalau beberapa bulan yang lalu misalkan kita entah COVID atau enggak, misalkan ada tenaga kesehatan aja gitu kan ke rumah kita dengan bawa APD segala macam, gila kita dijudge abis-abisan sama masyarakat sekitar. Apa mereka nggak memikirkan sampai seperti itu? Mungkin kalau saya sendiri sebagai tenaga kesehatan sih, yang kita pikirkan itu tidak hanya satu orang ini aja, tetapi banyak orang yang lebih perlu kita pertimbangkan. Kalau satu orang ini kita ambil dengan kemudian sanksi sosial, toh nanti beberapa saat nanti juga akan mereda sendiri ya. Tetapi dari satu orang ini kalau kita tidak ambil, berarti malahan kita ini akan membahayakan mungkin puluhan, ratusan sampai ribuan orang yang nantinya akan menjadi terpapar COVID. Seperti itu. Berarti kita kurang lebih ada yang di COVID kan. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi dan saat ini juga bisa dibilang COVID emang benar-benar sudah mewabah seluruh Kota Pati. Nah, kalau penanganan dari pemerintah sendiri menurut panjenengan ini sudah tepatkah dengan adanya PPKM atau aturan-aturan yang ada lah gitu? Kalau menurut saya untuk aturan penanganan dari pemerintah sudah cukup bagus untuk menghambat paparan atau penularan ya dengan PPKM itu sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin yang menurut saya agak ini bagaimana caranya agar pemerintah itu memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada masyarakat, karena selama ini yang ada dari mulai pemberitaan, kemudian banyaknya orang ambulan dan sebagainya, itu memang membuat masyarakat itu menjadi resah, galau, ketakutan. Kemudian bahkan saya dengar sendiri ya, sampai masyarakat terutama pedesaan itu underestimate gitu, underestimate dengan pemerintah gitu loh. Bahkan mereka underestimate dengan rumah sakit.
sampai saya kemarin itu pernah ke satu desa, kemudian warga desa ini menyatakan kepada saya bahwa sekarang itu kalau sakit nggak perlu lagi ke rumah sakit, karena kalau di rumah sakit itu menakutkan, pasti pulang itu mati. Itu ya, oke. Jadi sepertinya mereka itu ketakutan. Tapi menurut saya malah juga seperti itu sih. Soalnya ketika pernah saya COVID gitu kan. Saya menganalisa sendiri ketika kita di isolasi di rumah sakit atau hotel, kita kan nggak ada temen, kita nggak bisa berinteraksi sama siapapun kan. Beda sama kita isolasi mandiri di rumah atau di suatu tempat punya kita sendiri, kita bisa bebas ngapain gitu kan. Hal tersebut bisa dong salah satu penyebab yang namanya banyaknya kematian yang ada gara-gara COVID itu. Memang sih ada. Jadi COVID ini kan secara psikis ya, banyak sekali justru secara psikis itu yang menjadikan kita bisa dibilang yang saat ini yang sering kita dengar adalah imunitas kita turun, dan itu memang betul. Karena sudah banyak sekali, bahkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara COVID itu juga sudah ada. Jadi mungkin ini yang tidak banyak diketahui ya. Jadi gimana caranya pemerintah ini di satu sisi kita terapkan PPKM, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman, kemudian membuat masyarakat itu tidak ketakutan dengan COVID ini. Karena dari situ kita akan bisa masyarakat ketika sudah merasa nyaman, imunitasnya naik, kemudian di sini tuh edukasi kepada masyarakat yang belum mengena. Jadi masyarakat itu sangat ketakutan, kemudian apatis, underestimate. Nah, itu yang menjadikan agak kesulitan. Mungkin kalau saya menilai hal tersebut karena gini, pemerintah memberikan peraturan PPKM ini, tapi tidak memberikan solusi. Ini kan dampaknya ke sosial atau ke ekonomi kan, perekonomian. Ya, itu yang menjadi masyarakat itu sudah nggak percaya lagi apa yang dilakukan pemerintah. Ya. Nah, saya sendiri juga melihat hal tersebut, kok gini gitu ya, memberikan peraturan tapi tidak memberikan solusi. Nah, itu juga salah satunya. Iya, karena selama ini kan yang ada kan hanya himbauan-himbauan, larangan-larangan, tapi nggak ada solusinya. Dihimbau begini, nanti solusinya kalau nggak boleh begini bagaimana? Itu yang selama ini nggak ada. Jadi seperti halnya saya sendiri juga agak bingung juga gitu dengan COVID ini, karena saya juga sudah pernah mengalami COVID. Sampai sekarang juga alhamdulillah juga saya fine-fine aja kan gitu. Jadi memang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah edukasi yang jelas, bagaimana pemahaman, sedangkan orang-orang yang seharusnya memberikan edukasi dan pemahaman ini istilahnya ya, karena saya juga memahami bahwa mereka juga bersembunyi, ketakutan sendiri juga, makanya akhirnya seperti tenaga kesehatan pada banyak yang nggak mau turun ke masyarakat untuk memantau, mendampingi yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kita kembali lagi ke rumah sakit ya, bahas mengenai rumah sakit yang ada di Pati. Kira-kira COVID ini ada nggak ya yang dibisniskan supaya misalkan orang yang ini nggak jelas nih, misalkan antara COVID atau enggak gitu ya, mungkin mirip-mirip COVID lah kayak gitu kan, di COVID kan misalkan, itu bener gak sih ada dananya dari sana gitu terus untuk bisnis gitu? Kalau masalah itu memang beberapa saat yang lalu itu memang sudah banyak ya tersiar kabar, dan kita sendiri pun juga karena itu sudah beritanya sudah viral sekali, kita juga membaca dan kita juga bisa menilai, karena kebetulan itu juga beberapa juga ada yang membicarakan ya, saya sendiri tidak bisa menyebutkan bagaimana, kenapa, dan siapa, tetapi di sini memang pemerintah harus memang lebih ekstra lagi untuk bekerja dalam penanganan COVID ini. Jadi
banyak kok. Misalkan seperti tenaga kesehatan aja itu sebenarnya kan tenaga kesehatan banyak yang di swasta itu lebih banyak dibandingkan yang dalam kondisi ASN, karena ASN yang sedikit ini semua pekerjaan harus ada di mereka, masyarakat yang istilahnya rasionya itu nggak mencukupi. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu sebenarnya memikirkan rasio, ya kan, untuk percepatan penanganan COVID ini di bidang kesehatan. Karena kalau memang ini tidak segera ditangani juga memang di mana-mana akan jadi kesulitan. Untuk rumah sakit yang seperti itu saya tidak bisa bicara banyak. Takut. Saya nggak bisa bicara banyak. Nggak, ya. Soalnya gini, antara tenaga kesehatan sama dokter dan pokoknya pegawai rumah sakit itu kira-kira pemahamannya sama nggak sih? Tahu nggak sih SOP-nya segala macam peraturan yang menangani COVID ini gitu? Apa? Sebenarnya ya mereka sebenarnya kalau semua tenaga kesehatan itu tahu SOP-nya. SOP itu tahu, cuman yang kita tangani ini adalah manusia, bukan hewan atau barang. Jadi karena manusia ini unik, jadi terkadang SOP yang ini itu tidak bisa contohnya ya, misalkan si A ini karena dia memiliki penyakit bawaan tidak bisa diberikan terapi standar yang digunakan untuk COVID, maka harus dipikirkan terapi yang lain. Nah, ini kalau digeneralisasi semua, ini juga akan sangat ya gimana ya, jelas tidak sesuai pada tempatnya lah. Kalau dibilang membahayakan itu terlalu ekstrim, jadi tidak pada tempatnya. Jadi kalau ini kan kalau di pemberitaan rumah sakit itu semuanya full dan misalkan kita masuk rumah sakit aja antri apapun penyakitnya gitu kan. Tapi saya pernah masuk loh, kosong. Tapi di luaran ada tenda yang penuh. Tapi saya nggak bisa menjabarkan kenapa seperti itu dan alasannya seperti apa. Mungkin sebagai tenaga kesehatan Anda tahu dong. Kalau rumah sakit penuh itu memang benar sekali. Jadi dalam bisa dibilang begini, dalam satu siklus itu memang ada kondisi yang kejadiannya sangat ekstrim sekali, jadi sangat banyak. Misalkan dalam 1 minggu ini atau 2 minggu itu memang sampai rumah sakit itu full. Nah, pada saat 2 minggu ini si pasien-pasien sudah sembuh semua, otomatis kan kosong. Nah, mungkin pada saat jenengan masuk di situ itu sudah dalam sih. Kalau saya menganalisa seperti ini malah. Ini cuma analisa saya ya, misal. Mungkin ada sih bisnis lah di situ. Ini juga ada temen yang memang kemarin itu masuk rumah sakit ditaruh tenda. Bapak ini mau tanda tangan nggak sih gitu? Misalkan mau tanda tangan ini langsung dimasukkan di ruangan. Hal tersebut ada teman saya yang bilang, salah satu teman di Gabus. Kalau itu saya kurang seberapa paham ya untuk rumah sakit. Cuman yang bisa saya bilang seperti ini, karena memang pada saat ini penanganan rumah sakit itu kan ada penanganan yang khusus untuk COVID dan ada yang tidak. Jadi rumah sakit ini membagi dua. Jadi misalkan ini gedung yang untuk COVID itu hanya tersedia misalkan 100 kamar. Sedangkan penderita COVID itu ada 150, berarti overload. Sedangkan yang ruangan atau gedung yang untuk non COVID itu kan pasti ada. Dan kebetulan yang tidak ada tidak ada penyakit yang non COVID ini tidak banyak yang menghuni karena tidak ada yang masuk. Salah satunya mungkin karena masyarakat pada ketakutan karena kalau masuk ke rumah sakit nanti penanganannya tidak tertangani karena ada COVID dan sebagainya, sehingga dia sakit, misalkan hanya sakit hipertensi, dia nggak masuk rumah sakit, di rumah. Maka gedung yang non COVID ini akan banyak yang kosong. Oleh karena itu biasanya kebijakan dari rumah sakit, karena kalau memang ini gedung kosong sedangkan yang COVID banyak, maka nanti akan diambil sebagian dari ruangan itu untuk COVID. Oke, terakhir Bu ya, karena durasi sudah lumayan panjang. Ini sebagai tenaga kesehatan, apa sih yang diharapkan untuk masyarakat dan juga dari pemerintah sendiri gitu?
yang kita harapkan, saya sebagai tenaga kesehatan sekaligus masyarakat sih, yang utama ini dari pihak pemerintah itu memberikan rasa nyaman dan aman, ketenangan kepada seluruh masyarakat, dengan tidak menyampaikan hal-hal yang membuat ketakutan, ya, yang tanpa ada solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah bagaimana caranya pemerintah itu memberikan pemahaman yang bisa istilahnya dari hati ke hati dengan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh. Karena kalau kita hanya dilarang tanpa kita memberikan solusi, maka ini lama-lama akan menjadikan bom waktu. Seperti halnya yang banyak terjadi di tempat-tempat yang lain, PPKM kita tidak boleh begini begitu, hanya tidak boleh, tapi terus gimana? Ya dampaknya luar biasa. Jadi, dampak ekonomi yang jelas. Jadi tidak karuan gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu. Sukses selalu dan pokoknya jaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan tentunya kita berharap selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.